Kalau denger Jakarta, apa sih yang terlintas di pikiran kalian pertama kali? Ya, macet. Jakarta tuh emang terkenal banget sama macetnya karena Jakarta emang merupakan kota pusat metropolitan, apalagi ibu kota negara juga di Indonesia. Nah, sekarang transportasi publik di Jakarta ini udah jauh banget lebih maju. Bahkan menurut data dari Dishub Jakarta, transportasi di Jakarta itu sendiri udah ada di peringkat 2 se-Asia Tenggara dan peringkat ke-17 dari 50 negara di dunia. Jadi emang transportasi Jakarta ini memang sudah bagus karena udah terintegrasi banyak banget transportasi mulai dari LRT, terus TJ, MRT. Nah, kita sekarang mau nyobain apakah itu beneran cuma peringkat atau beneran kita bisa realisasikan, dan apakah itu cuma ada di ring 1 di Jakarta atau juga ada di pinggiran dan di seluruh wilayah Jakarta yang merata. Gue sekarang lagi ada di Jatinegara, di kawasan Jakarta Timur yang mepet banget sama Bekasi, dan gue sekarang mau meeting ke daerah yang di daerah selatan Jakarta, Cipete. Tapi nanti bakal gue spill tempatnya lebih lanjut. Ikutin terus perjalanan gue hari ini karena gue mau ngetes apakah transportasi di Jakarta tuh beneran udah merata di seluruh wilayah Jakarta atau cuma di ring 1 doang kayak Sudirman, Dukuh Atas. Sekarang gue bener-bener mau coba apakah transportasi ini beneran bisa gue pakai secara nyaman. Terus waktu tempuhnya gimana, gue juga mau ngetes nanti, dan juga aksesibilitas ke situ kayak gimana. Gue mau challenge diri gue untuk nggak pakai Google Maps, jadi gue bakal pakai aplikasi Jaklingko. Nanti kita bakal coba sama-sama. Yuk ikutin gue terus sampai nanti. Sebelum berangkat, gue buka dulu aplikasi Jaklingko. Jujur, ini ngebantu banget. Tinggal masukin tujuan, terus langsung keluar deh beberapa pilihan rute lengkap sama estimasi waktu dan tarifnya. Jadi kalian tinggal pilih aja mana yang paling pas. Tapi ada satu kekurangannya menurut gue. Aplikasi ini belum nunjukin posisi bus atau kereta secara real time. Jadi kita belum bisa tahu nih kendaraan berikutnya datangnya berapa menit lagi. Kalau ngomongin transportasi publik, kebanyakan orang pasti langsung fokus ke MRT, Transjakarta, atau LRT. Padahal sebagai pengguna, perjalanan itu justru sebenarnya dimulai jauh sebelum kita naik kendaraan. Ada istilah yang namanya first mile, yaitu perjalanan dari titik awal menuju halte atau stasiun. Dan ini adalah hal pertama yang gue temuin hari ini. Trotoarnya sebenarnya udah ada, tapi masih banyak banget mobil yang parkir di jalur pejalan kaki. Alhasil kita jadi harus turun dikit ke badan jalan buat lanjut jalan. Kelihatannya sepele banget, tapi justru first mile seperti ini yang menentukan apakah orang nyaman naik transportasi publik atau pada akhirnya balik lagi naik kendaraan pribadi. Gue sekarang udah ada di halte Kampung Melayu. Nih kita bisa lihat udah banyak integrasi di sini. Kita tadi berhasil kalau misalnya kita berhasil menemukan rute lewat aplikasi Jaklingko. Sekarang kita mencoba menggunakan aplikasi Jaklingko itu buat bayar, bisa nggak ya? Apalagi kalau buat pengguna-pengguna yang lupa bawa kartu uang elektronik, apakah bisa tetap menggunakan aplikasi Jaklingko itu buat bayar? Ayo kita cobain sama-sama. Ternyata Jaklingko nggak cuma bisa buat cari rute doang. Gue baru tahu kalau aplikasinya juga bisa buat beli tiket. Jadi tinggal klik beli tiket, terus bayar deh pakai kris. Habis itu langsung keluar QR code yang tinggal di scan pas masuk gate Transjakarta atau stasiun. Jujur ini cukup praktis sih. Jadi semuanya beres dalam satu aplikasi. Sekarang gue ada di stasiun Matraman. Tadi gue habis transit dari Kampung Melayu, terus turun di sini. Tadi kita cuma ngelewatin JPO yang udah langsung ke stasiun, depan stasiun. Jadi tadi nggak perlu lewat pinggir-pinggir jalanan raya, tapi udah ada JPO yang langsung nge-integrate dari halte Matraman ke stasiun Matraman. Terus di belakang gue ini juga udah ada vending machine buat tiket buat teman-teman pengguna yang nggak membawa kartu uang elektronik. Ini bisa langsung ada vending machine-nya di sini. Kita lanjut terus perjalanan kita karena kita bentar lagi mau nyampe, nggak masih jauh. Ikutin terus ya. Naik KRL tuh bikin gue sadar satu hal.
Jakarta tuh ternyata nggak cuma dihuni sama orang Jakarta itu sendiri. Setiap pagi, jutaan orang berangkat dari Bekasi, dari Bogor, Depok, Tangerang, masuk ke Jakarta buat kerja, kuliah, atau sekolah. Jadi, ketika kita ngomongin transportasi Jakarta, sebenarnya yang kita bahas bukan cuma mobilitas satu kota, tapi mobilitas satu kawasan. Ini gue baru aja turun dari stasiun Sudirman. Tadi gue udah menggunakan pembayaran lewat Jaklingko. Cuma tadi ada terkendala beberapa karena tadi cuma bisa tap in, tapi pas tap out QR-nya tuh nggak bisa. Jadi tadi gue harus minta bantuan petugas buat gue bisa keluar dari situ. Dan ini menurut gue harus bisa jadi catatan juga karena QR-nya itu cuma tersedia satu dan itu buat tap in, nggak ada buat tap out. Terus ini juga di stasiun Sudirman ini cukup ramai. Ini pedestriannya juga rame dan tapi masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di pedestrian, terus banyak parkir motor di pedestrian yang mana harusnya kan pedestrian itu khusus untuk pengguna jalan kaki. Jadi ini ramainya tuh crowded karena banyak yang nggak sesuai dengan aturan gitu. Ini kita mau lanjut lewat terowongan Kendal. Ini namanya terowongan Kendal. Jadi buat lanjut ke MRT-nya lewat sini. Ini cukup dekat ya karena KRL di sini, terus kita lewat terowongan sampai MRT. Jadi nggak begitu jauh dan tertutup juga, jadi nggak begitu panas. Ini tuh terowongan integrasi antara KRL sama MRT dan di sini tuh biasanya kalau weekend tuh kan rame banget ya. Jadi sering banget dipakai buat event-event. Jadi kadang event-eventnya ada di pinggir-pinggir sini. Kalau weekend ya banyak event. Cuma mungkin ini karena lagi weekdays dan lagi siang, jadi nggak begitu rame. Walaupun tadi di aplikasi Jaklingko kita belum bisa lihat posisi bis atau kereta secara real time, tapi ternyata pas sampai di halte atau stasiun, informasi itu tetap tersedia. Di sini udah ada Passenger Information System atau PIS yang nunjukin kendaraan berikutnya datang berapa menit lagi. Menurut gue fitur ini kelihatannya sederhana tapi pengaruhnya besar banget. Karena salah satu alasan orang nggak mau naik transportasi publik itu adalah ketidakpastiannya. Nggak tahu kapan harus nunggu berapa lama lagi atau bahkan bisnya udah lewat atau belum. Dengan adanya informasi seperti ini, kita jadi punya kepastian mau nunggu, pindah jalur, atau sekedar tahu kalau kendaraan berikutnya tinggal berapa menit lagi. Dan justru rasa pasti ini yang bikin pengalaman naik transportasi publik itu terasa lebih nyaman. Sekarang gue udah sampai di stasiun MRT Cipete. Ini kita udah di sini. Terus nanti dari sini ke tempat meeting gue kurang lebih kita membutuhkan waktu jalan kaki 5 menit. Kita juga mau ngecek jalan kaki ke sana tuh pedestriannya gimana sih? Maksudnya banyak yang jualan di pinggir-pinggir jalan. Apakah trotoarnya enak buat dilintasi oleh pejalan kaki? Kita kulik. Oke, sekarang gue udah ada di Cipete. Tadi gue habis menempuh perjalanan dari Jatinegara ke Cipete dengan total waktu 1 jam 20 menit dengan biaya 8.500. Indeks ekonomi 8.500 itu menurut gue udah murah banget dan worth it karena tadi perjalanannya juga jauh ya. Daripada kita naik taksi online itu sekitar 60.000 sampai 70.000 mungkin. Walaupun total perjalanan 1 jam 20 menit, tapi kita nggak ngelewatin kemacetan yang kita harus ngelewatin Gatsu atau sampai ke Blok M gitu ya. Jadi kita berhasil nih ngelewatin tadi dari Jatinegara ke Cipete dengan 3 mode transportasi. Tadi pertama kita naik TJ, terus kita naik KRL, terus terakhir kita naik MRT dan turun di Cipete. Overall total perjalanan ini menurut gue secara transportasi, secara integrasinya menurut gue udah oke banget karena tadi headway-nya juga nunggunya nggak lebih dari 5 menit masing-masing transportasi. Jadi kita tadi nunggunya nggak lama, bentar banget. Kita nunggu berapa menit, abis itu langsung datang. Itu menurut gue integrasinya udah oke banget. Cuma di sini kan kita ngomongin smart city juga. Salah satu aspeknya adalah smart living. Itu gimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui salah satu subdimensinya adalah mobility. Jadi di mobility itu salah satunya adalah transportasi. Nah, di smart city ini bukan cuma mengukur kenyamanan itu bukan cuma dari halte pertama ke halte terakhir, tapi dari first mile ke last mile, dari kita keluar
untuk dari destinasi pertama sampai ke destinasi akhir itu diukur juga. Jadi perjalanan kita dari keluar sampai akhir itu masuk ke first mile dan last mile. Kalau secara transportasinya menurut gue Jakarta udah oke banget secara transportasi, surprisingly ya dari integrasinya. Tapi yang perlu menjadi PR adalah secara walkability-nya. Menurut gue dari pertama kali keluar tadi dari keluar kantor itu gue ketemu banyak banget pedestrian ya. Di pedestrian itu banyak banget mobil yang parkir. Jadinya gue tuh harus keluar ke badan jalan buat ngelewatin jalan itu, dan menurut gue itu bikin gak nyaman untuk pejalan kaki gitu. Jadi sedangkan tadi juga di perjalanan ke sini banyak mobil-mobil parkir, padahal udah jelas larangannya dilarang parkir, tapi masih banyak tuh mobil-mobil parkir yang ngalangin pejalan kaki. Jadi di situ menurut gue catatannya, kalau secara integrasi udah oke, secara walkability ini yang menjadi catatan penting buat Jakarta. Terakhir, menurut gue, tadi kita jawab pertanyaan kita di awal, apakah transportasi di Jakarta itu cuma peringkatnya doang yang bagus, tapi realisasinya enggak? Menurut gue realisasinya udah oke banget, tapi itu secara transportasinya. Sedangkan di sini kita juga harus memperhatikan first mile sama last mile-nya tadi yang secara walkability menurut gue masih kurang. Terus terakhir, apakah di Jakarta sendiri transportasinya sudah secara merata atau cuma di ring 1? Nah, kalau yang tadi gue lewatin dari Jatinegara ke Cipete, menurut gue udah oke banget secara integrasinya, mode transportasi semuanya udah ada. Tapi gue belum bisa menjawab apakah semuanya udah tercover. Kita belum ke daerah Jakarta Barat, ke Jakarta Utara, daerah Jakarta Timur yang bawa-bawa ke daerah Cilincing, Sunter Atas, Jakarta Barat, Grogol. Kita belum menjelajahi daerah itu. Nah, oke Sobat Niskala, jadi coba komen tempat-tempat mana lagi yang perlu gue kunjungi, yang bisa gue jadiin eksperimen untuk mencoba apakah Smart City di Jakarta itu udah baik atau belum secara implementasinya. Atau mungkin bukan cuma di Jakarta doang, bisa jadi di luar Jabodetabek, Bogor, Tangerang, dan kota-kota lain. Ayo Sobat Niskala, coba komen di mana tempat yang harus gue kunjungin lagi.